wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu, majelis tafsir surat Yusuf. Ketika hari ini kita masuk ayat ke-65, tapi coba kita ulangi sedikit pelajaran 2 bulan yang lalu, karena bulan kemarin kalau tidak salah libur. Berarti pelajaran 2 bulan yang lalu kita ulangi sedikit. Yang pertama adalah tentang status Yusuf yang akhirnya diangkat menjadi menteri. Apakah ini pencalonan yang diajukan oleh Yusuf atau bagaimana? Karena sebagian ulama memperbolehkan mencalonkan diri untuk mendapatkan jabatan di sektor kementerian dan lain sebagainya karena dari kisah Yusuf. Dari kalimat qala ja'alni ala khazainil har. Wahai raja, angkat aku menjadi menteri bendahara di negeri ini. Berarti Yusuf mencalonkan diri. Jawabannya Yusuf tidak mencalonkan diri. Justru yang mengajukan jabatan itu adalah rajanya. Innakal yauma ladaina makinun amin, ayat 54. Engkau sekarang menjadi orang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kerajaan. Kami akan angkat engkau sehingga punya kedudukan tinggi di kerajaan. Nah, dari situ Yusuf minta, kalau aku akan jadi menteri, saya minta jadi menteri bendahara. Berarti raja menawarkan, Yusuf yang minta jabatan di sektor yang dikuasai oleh Nabi Yusuf. Pelajaran kedua berarti kita diperintahkan untuk berkiprah sesuai dengan bakat masing-masing. Maka betul di surat Al-Isra, kul kullu ya'malu ala syakilatihi, katakan bekerjalah, berkiprahlah sesuai dengan bakat masing-masing. Bapak punya anak 5, ini anak pertama kok bakatnya dari kecil senang megang alat-alat kedokteran, meskipun sekedar mainan, ya sudah arahkan jadi dokter. Ini anak kedua sering ngoprek motor, berarti biarkan, nanti anak saya masukkan ke SMK, jurusan perbengkelan misalnya. Jadi Yusuf mengambil jabatan sesuai dengan bakatnya, mengelola perbendaharaan negara. Nah, kemudian ada pertanyaan. Loh, Yusuf kan jadi menteri di sebuah institusi kafir. Boleh tidak? Silakan, dengan syarat institusi kafir, sementara Yusuf punya prinsip inil hukmu illa lillah. Hak membuat hukum hanya milik Allah. Maka naliyakuda akhahu fi dinil maliki. Yusuf tidak pernah bekerja di kerajaan menggunakan undang-undang raja, tapi yang dia lakukan aturan mengikuti aturan Allah. Berarti Yusuf tidak pernah bekerja di sebuah institusi kafir dan tunduk dengan aturan kafir. Tetap yang dia tunduki adalah aturan Allah, karena raja sudah memberi mandat, yatabawwa'u minha haitsu yasha. Dia boleh berbuat apapun sekehendak dia. Jadi Yusuf diberi otonomi, apapun yang dia inginkan biarkan, meskipun tidak tunduk kepada aturan raja. Nah, kemudian pelajaran 2 bulan yang lalu, ketika jadi menteri, Yusuf punya 2 modal.
dan ini banyak tidak dimiliki oleh anggota DPR termasuk menteri. Di ujung ayat 55. Inni hafidun alim. Secara akhlak Yusuf itu hafid, pandai menjaga, berarti amanat. Secara keilmuan adalah alim, dia punya ilmu pengetahuan. Kan ada anggota DPR secara ilmu alim, kuliahnya sampai S3, tapi ternyata korupsi. Berarti dia alim tapi tidak hafid. Nah, ada yang anggota DPR alim tidak, hafid juga tidak. Contohnya apa? Artis. Biar suara banyak, akhirnya artis yang dicalonkan. Jadi artis itu bisanya berakting, tiba-tiba menjadi anggota DPR, berarti tidak alim. Ketika dana dia keluarkan sekian miliar untuk menjadi caleg, akhirnya hafidnya tidak ada, ujung-ujungnya korupsi, mengambil harta milik rakyat. Pelajaran yang keenam, ketika Yusuf jadi menteri, akhirnya saudara-saudara Yusuf datang ke istana karena paceklik betul-betul terjadi. Di sini begitu datang, Yusuf tahu yang datang adalah kakak-kakak saya. Tapi kakaknya tidak tahu kalau yang sedang duduk di singgasana adalah Yusuf. Sudah kita pelajari kenapa kakaknya tidak tahu kalau di depan itu Yusuf, sementara Yusuf tahu di depannya adalah kakak-kakaknya. Alasan pertama, orang yang tersakiti relatif lebih kuat ingatannya dengan apa yang dia alami. Sementara orang yang menyakiti pihak lain itu berusaha untuk melupakan perbuatan jahatnya. Jadi kalau Bapak disakiti oleh seseorang, pasti Bapak akan ingat terus dengan orang itu. Tapi kalau kita menyakiti orang, pengennya segera melupakan apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, ketika Yusuf dilempar ke sumur masih kanak-kanak. Anak kecil ketika beranjak dewasa itu biasanya wajahnya sudah berubah jauh. Sementara saudara-saudara Yusuf ketika melempar Yusuf statusnya sudah gede-gede. Ketika akhirnya usianya bertambah, paling-paling yang berubah apanya? Satu, rambutnya memutih. Yang kedua, badannya melebar ke kanan atau ke kiri atau ke depan atau ke belakang, tapi wajahnya masih bisa dikenali. Baik, itulah intisari pelajaran 2 bulan yang lalu. Baik, sekarang kita akan lihat hadis ayat ke-65. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadu akhana wa nazdadu kaila ba'ir dalika kailu yasir. Ayat 65. Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, jadi karung-karung yang isinya gandum, mereka menemukan barang-barang penukar. Ternyata duitnya dikembalikan. Harusnya kan nih duit, kami mendapatkan gandum. Ternyata Yusuf memberikan instruksi kepada para pembantunya, nanti gandum masukkan ke karung, kemudian duit yang sudah mereka berikan masukkan lagi ke karung-karung itu. Berarti Yusuf memberikan gratis. Nah, kemudian mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, duit balik, berarti kita dapat gratisan.
dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami memelihara saudara kami. Karena Yusuf memberi syarat, kalian boleh datang lagi ke Mesir, minta gandum dengan harga di bawah standar, dengan syarat Bunyamin harus diajak, harus dibawa. Karena saat pertemuan pertama Bunyamin tidak diajak. Dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir. Baik, pertanyaannya, kenapa penduduk Mesir ketika datang ke istana untuk mendapatkan gandum harus memberikan duit, tapi ketika keluarga Yakub yang datang, duit sudah diberi tapi dikembalikan? Jawabannya, karena Yusuf tidak mungkin akan mengadakan transaksi jual beli antara dirinya dengan bapaknya. Loh, kenapa? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu hakikatnya punya kedua orang tuamu. Pernah dengar hadis ini? Mas, yang dari Jawa Timur. Pernah dengar? Belum. Baru hari ini. Jadi saya punya harta. Harta saya dan harta saya itu punya orang tua saya. Anta wa maluka li abika. Nah, coba kita buka tafsirnya. Tafsir pertama, berarti anak diperbolehkan bersedekah atas nama orang tua. Ya Allah, 1 juta uang ini aku infakkan untuk pembangunan masjid. Ya Allah, berikan pahalanya buat ibu dan bapak saya. Sah. Kenapa? Hakikat harta yang kita miliki itu sebenarnya milik kedua orang tua. Apalagi ada di Sahih Muslim, seorang sahabat bertanya, afalaha ajrun intasaddaqtu alaiha, apakah ibu saya dapat pahala kalau saya sebagai anak bersedekah atas nama ibu? Dijawab singkat, na'am. Tafsir kedua, anak kalau pinjam uang kepada orang tua wajib mengembalikan, sementara orang tua kalau pinjam uang kepada anak tidak ada hak bagi anak untuk menagih pinjaman dari orang tuanya. Jadi saya sebagai anak pinjam duit kepada bapak, maka bapak boleh, anakku awas 5 hari lagi jatuh tempo, kembalikan hutangnya. Orang tua kalau ngomong kepada anaknya seperti itu sah. Tapi haram hukumnya anak datang kepada bapaknya, Pak, ingat 1 hari lagi sudah jatuh tempo, bapak berjanji akan mengembalikan hutang. Itu tidak boleh. Bahkan kalau orang tua sampai mati tidak melunasi hutangnya, itu tidak masuk hadis ya roh tergantung itu loh. Kullu nafsin mu'allakun bidainihi hatta yaqdi anhu. Jiwa seseorang akan tergantung oleh hutang-hutangnya sampai dia melunasi hutang-hutangnya. Tapi kalau orang tua hutang kepada anak itu tidak ada. Sampai mati saya akan tuntut hutang bapak, itu gak boleh. Bapak tidak dikenakan pasal hadis tadi. Kalau toh anak mau menagih itu diperbolehkan, tapi dengan bahasa kinayah. Bahasa kinayah adalah bahasa paling halus. Jadi dengan kalimat-kalimat yang paling halus dan tidak boleh ada kata-kata hutang. Dapur belum ngebul, itu bahasa Betawi ya, bahasa halusnya orang Betawi. Misalnya gini, saya anaknya Pak Agus. Pak Agus hutang kepada saya. Suatu saat Pak Agus dapat bonus dari perusahaan 3 miliar.
Gimana Pak Agus? Pernah megang 3 miliar? Ya, udah aminkan dulu aja. Akhirnya saya datang, Pak, katanya Bapak dapat bonus. Oh betul. Berapa Pak? 3 miliar. Kira-kira 3 miliar buat apa Pak? Mau umroh. Setelah umroh 3 miliar itu ada sisanya, masih. Mau beli apa Pak? Mau beli Fortuner. Masih ada sisa apanya Pak? Masih. Mau apa? Mau pergi ke Turki. Mau melihat bajunya Rasulullah, kerudungnya apa? Sorbannya Rasulullah, piknik sebulan di Turki. Masih sisa? Masih. Pokoknya setiap ditanya masih. Ternyata Pak Agus gak nyambung. Ya sudah selesai, anak gak boleh, maksudnya saya mau nagih hutang, itu gak boleh, haram. Kata-kata hutang itu tidak boleh disebut, karena hak bagi anak hanya mengungkapkan dengan bahasa kinayah. Tafsir ketiga, anak kalau makan di rumah orang tua wajib izin, wajib ridho orang tuanya. Tapi kalau orang tua datang ke rumah anaknya, tiba-tiba 1/5 bungkus habis, padahal anaknya sedang tidur, itu tidak dosa. Jadi kalau saya mudik ke kampung, kalau mau makan pastikan orang tua saya ridho kalau ini saya makan. Tapi kalau orang tua datang ke rumah, langsung menuju dapur, anaknya sedang tidur, tiba-tiba nasi 1 seting habis, orang tua tidak dosa. Kenapa? Kamu dan hartamu punya orang tuamu. Maka di sini Yusuf mengembalikan seluruh duit. Kenapa? Ini orang tua yang butuh gandum, tidak mungkin saya mengadakan transaksi jual beli antara saya dengan orang tua saya. Itulah Yusuf. Baik, ini ayat ke-65. Berarti dalam transaksi jual beli seseorang boleh menggratiskan orang lain. Kan ada faktor-faktor tertentu, misalnya seperti kita punya guru, kemudian datang ke toko kita, Masya Allah ini kan guru saya, dari dialah saya bisa baca Quran. Akhirnya Pak Guru, untuk kali ini gratis, silahkan pulang, duit dibawa pulang. Cuma Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengingatkan, tidak boleh menggratiskan seseorang atas dasar sungkan. Jadi sungkan itu termasuk jual beli yang tidak sah. Kenapa tidak diterima duitnya? Sungkan. Padahal dia butuh duit itu, tapi karena orang itu punya karisma, akhirnya tidak tega untuk menerima duit itu atas dasar sungkan, maka tidak boleh. Sehingga orang yang mengadakan transaksi jual beli itu tidak boleh punya rasa sungkan. Akhirnya semuanya orang disungkani. Barangnya habis, duitnya tidak ada. Baik, ayat 65 selesai. Berarti saudara-saudara Yusuf, Pak, nih buktinya Yusuf kan menteri kan baik. Duit kita dikembalikan, tolong dong Pak, kita kan butuh gandum lagi. Adik saya harus dibawa, kalau tidak dibawa nanti tidak akan dapat gandum. Baik, di sini ada kata-kata onta. Coba kita belok sedikit. Apa yang perlu Bapak ketahui tentang onta? Ada yang tahu profil onta? Beban onta. Kenapa beban onta? Kapasitas Membawa barang. Kuat gitu ya Pak? Ya baik, sudah ada pancingan. Coba apa yang perlu Bapak ketahui tentang unta? Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa mereka tidak memperhatikan, menelaah, memikirkan bagaimana Allah menciptakan unta? Nah, kita buka tafsirnya, keterangan para ulama. Ternyata unta adalah binatang yang bisa memakan daun apapun meskipun daun itu dipenuhi dengan duri. Jadi dia punya gigi khusus, dia bisa melahap apapun makanan yang dia
temui meskipun pohon itu penuh dengan duri. Yang kedua, satu-satunya binatang ketika perjalanan di tengah padang pasir yang tidak akan terpengaruh dengan badai gurun itu onta. Matanya tidak mungkin kelilipan. Nah, jadi kalau Bapak berada di padang pasir itu kan suka ada badai gurun, pasirnya beterbangan. Saya pernah mengalami di haji yang kedua, badai gurun. Jadi di mana-mana akhirnya debu, pasir kotor mengotori mobil dan lain sebagainya. Tapi onta tetap mata melotot, tidak mungkin kelilipan. Maka perjalanan jauh itu menggunakan onta pada masa itu sangat cocok. Yang ketiga, ketika Rasulullah bersabda, "Alaikum bidul jahfa innal arda tutwa bil lail." Adakan perjalanan jauh di malam hari karena di malam hari bumi oleh Allah dikerutkan. Jadi bumi itu dikerutkan. Maka kalau kita mengadakan perjalanan di malam hari, jarak harusnya 200 kilo itu tidak sampai 200 kilo karena terjadi pengerutan. Itu di malam hari. Sementara kendaraan yang tenaganya lebih kuat kalau diajak perjalanan di malam hari itu onta. Jadi onta itu lebih bersemangat kalau diajak berjalan di malam hari. Lalu bagaimana dengan sekarang? Nah, onta kan punya adiknya Kijang Toyota. Coba tanyakan kepada bengkel-bengkel itu mobil, Pak, mobil itu lebih bagus kapan dijalankan, di malam hari atau di siang hari? Jawabannya seragam, di malam hari jauh lebih bagus. Jadi mesin itu diajak jalan di malam hari jauh lebih bagus. Kemudian onta satu-satunya binatang yang daya ingatnya sangat kuat. Maka onta tidak dimasukkan ke dalam luktoh. Luktoh itu menemukan barang sementara si pemilik tidak diketahui, maka arif hasanatan, umumkan selama 1 tahun. Kalau tidak ada yang ngaku berarti barang itu punya kita. Itulah namanya luktoh. Ada sahabat, ya Rasulullah wabil ghanam, bagaimana kalau saya nemukan kambing, huwa li akhika awidhibi, terserah, kamu ambil, kamu umumkan, mungkin yang punya datang, atau kamu biarkan nanti diterkam serigala, atau kamu amankan sehingga kalau 1 tahun yang punya tidak ada bisa kamu miliki. Tapi begitu ditanya tentang onta, maka Rasulullah marah dan mengatakan, apa hubunganmu dengan onta? Kenapa? Karena onta kalau tersesat, dianggap aja tersesat, ditinggalkan pemiliknya, dia akan tahu jalan pulang sampai ke rumah. Jadi bapak punya onta di perumahan ini, bawa sampai Cilengsi, kemudian bapak pulang sendiri, tinggalin. Itu nanti akan balik lagi, tahu-tahu sudah sampai di sini. Itu onta. Dan onta karena daya ingatnya luar biasa, tidak mungkin akan terperosok ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Beda dengan kita naik motor, kemarin ada lubang, terjang lagi hari ini. Itu kita. Maka onta ketika menjadi komoditi barang jualan, kata peternak onta itu berkualitas, itu bisa dilihat dari giginya, bukan badannya. Maka biasanya calon pembeli akan datang ingin melihat giginya, sehingga pemilik onta akan menarik bibirnya ke atas dan ke bawah, dilihat giginya. Kalau tidak berkenan, calon pembeli pergi. Nanti kalau ada orang asing datang, onta tahu dia pasti akan naksir seperti tadi. Jadi tanpa diangkat bibirnya ke atas dan ke bawah, onta akan memperlihatkan giginya kepada calon pembeli. Kalau nggak percaya silahkan datang ke peternakan onta, pura-pura beli. Jadi giginya akan diperlihatkan sendiri. Kemudian karena daya ingatnya tajam, maka onta akan ingat dengan siapa yang pernah menyakiti dirinya. Maka jangan coba-coba menyakiti
onta, kalau kita menyakiti onta, kita datang, onta akan mendekati kita, kemudian kita akan digigit dan tidak akan dilepas kecuali dirinya disembelih. Berarti dia sakit hati dan punya harga diri yang luar biasa. Nah, ada juga beberapa hal yang sifatnya negatif yang ada pada diri onta. Di antaranya apa? Satu-satunya daging kalau kita makan setelah itu berwudu adalah onta. Karena onta termasuk binatang yang disukai oleh setan, sehingga siapa yang makan daging onta, unsur-unsur setan itu masuk ke tubuh kita. Ketika setan diciptakan dari api, dan api itu bisa diredam dengan air, sebaik-baik meredam pengaruh onta, setan itu dengan air wudu. Kemudian Rasulullah juga melarang la tashrabu kasyurbil ba'ir, jangan minum seperti minumnya onta. Jadi kalau Bapak berikan satu ember besar, onta akan minum langsung. Kalau kita kan satu ini diminum, kemudian minum lagi sampai 3 kali minimal. Karena Rasulullah memerintahkan kita minum satu gelas itu diminum 3 kali minimal. Huwa amra wa arwa, karena cara minum seperti itu lebih bagus dan lebih nyaman. Jadi tidak boleh glegek langsung habis satu botol. Kalau itu cara minum seperti itu, berarti itu cara minum onta yang tidak boleh ditiru. Yang negatif lagi termasuk punuk onta. Ketika wanita-wanita yang pakai kerudung kemudian ada punuk onta. Kan Rasulullah bersabda, sinfani min ahlin nari lam arohuma. Ada 2 penghuni neraka, siksanya sangat keras, aku belum pernah melihat 2 kelompok itu. Nah, satu kelompok disebut ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usahunna ka'asnibatil bukhti, wanita berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, kepalanya seperti punuk onta. Jadi kan ada kerudung yang ini jendol itu, nah itu seperti punuk onta. Nah, kemudian yang lain Rasulullah juga melarang kita untuk naha an yuwatinar rajulu fi shalah. Kita dilarang mengkafling tempat sholat, sebagaimana onta kalau sudah duduk itu selalu duduknya di situ. Jadi onta itu punya tempat khusus. Kalau dia biasa duduk di situ, ya selalu duduk di situ. Maka ketika kita datang ke masjid sholat, itu jangan selalu di tempat itu. Kalau bisa ya tahawal, berpindah-pindah. Hari ini di pojok kiri, kadang-kadang besok di pojok kanan, kadang-kadang di sini, berpindah-pindah. Nah, ya tukeran. Karena ada dulu di Klender itu, karena saya jadi merbot 2 tahun, ada bapak-bapak selalu di pojok sana. Kalau bagi orang Klender sudah tahu, tapi bagi orang yang mampir kan tidak tahu menempati tempat itu. Akhirnya bapak itu datang, jadi sepanjang menunggu iqomat bapak itu selalu ngelirik ke kanan. Jadi orang itu dipelototi terus, karena dia tidak terbiasa sholat kecuali di tempat itu. Nah, kemudian onta juga banyak dijadikan tamsil, seperti ketika dua orang muslim sama-sama masuk surga, cuma si A orang kaya, si B orang miskin. Ternyata si miskin dihisap sah masuk surga, si B si kaya sah masuk surga. Tapi si miskin masuk duluan. Ini teman saya kok gak masuk-masuk, sampai khawatir. 500 tahun kemudian si kaya baru masuk. Ternyata ketika amal ibadahnya sudah sah, selesai dihisap yang kedua adalah harta. Si miskin kan tidak punya harta, dia tidak dihisap. Si kaya dihisap, memerlukan waktu 500 tahun.
Sampai akhirnya si kaya begitu masuk surga ditanya, kenapa kamu baru masuk surga? Bagaimana tidak terlambat? Karena aku harus diperiksa seluruh harta yang aku miliki. Begitu takutnya aku hingga aku bercucuran keringat, sampai-sampai keringat itu kalau diminum 100 ekor unta itu masih kurang. Dan unta kalau sekali minum Bapak berikan 5 ember bisa habis. Karena mereka punya kantong khusus sehingga pada perang Tabuk di satu sisi para sahabat lapar, di sisi yang lain kehausan, sementara tidak ada sumber mata air, maka solusinya adalah kita harus makan daging unta. Ketika unta disembelih, kantong itu diambil, kemudian diambil air minumnya. Jadi berarti para sahabat dan Rasulullah minum dari air yang ada di kantung unta. Bisa dibayangkan rasanya gimana? Sudah masuk tubuh terus diminum. Baik, ada yang lain tentang unta? Ya. Sujud jangan seperti sujudnya unta. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Wal yadaihi qabla rukbataihi. Nah, ini akhirnya para ulama berbeda pendapat. Ketika turun ke bawah jangan seperti unta. Hadis pertama, maka letakkan tangan dulu baru lutut. Kata Ibnul Qayyim hadisnya terbalik. Letakkan lutut dulu baru tangan. Nah, ternyata coba Bapak lihat kalau unta sedang jalan kemudian mau duduk, yang diletakkan yang depan atau belakang? Ayo, ada yang punya HP silahkan lihat YouTube. Yang depan atau belakang? Nah, kalau kita lihat pendapat para peternak unta, kaki unta itu ada itu di depan, tangannya ada itu di belakang. Saya ulangi, kan unta kakinya 4, yang depan itu kaki, yang belakang itu tangan. Nah, makanya nanti lihat di YouTube yang diletakkan yang depan dulu atau yang belakang dulu. Gimana? Saya juga lupa, saya pernah lihat di YouTube. Pokoknya yang jelas peternak unta mengatakan yang depan itu kaki, yang belakang adalah tangan. Kenapa? Tapi Syekh bin Baz mengatakan bebas, siapapun bisa mengamalkan tangan dulu atau lutut dulu kalau Syekh bin Baz. Tapi jumhur ulama itu lutut baru tangan. Syekh Nasruddin Albani enggak, tangan dulu baru lutut. Ibu-ibu ada yang tahu tentang unta, profil unta? Fadkurusballahi alaiha sawafa. Sembelihlah unta, sebut nama Allah di mana unta dalam keadaan berdiri. Jadi satu-satunya binatang disembelih tidak boleh dibaringkan itu unta. Wajib dalam keadaan berdiri, karena kalau berdiri itu lebih mempercepat kematian. Maka tidak repot. Unta itu berdiri, jalan kaki biasa santai. Si eksekutor memegang belati pelan-pelan, begitu tepat di leher, kemudian disabet. Setelah itu darah akan mengucur dengan deras, hitungan tidak sampai 1 menit akan jatuh, kemudian akhirnya mati. Termasuk unta dilarang sholat di tempat menderum unta. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yusalliyar rajulu fi mawatinil ibil. Tidak boleh sholat di tempat menderumnya unta. Tapi kalau sholat di kandang kambing boleh. Rasulullah dulu sangat suka sholat di kandang kambing. Kenapa? Karena tempat menderumnya unta itu juga tempat berkeliarannya setan. Jadi setan itu suka dengan unta dan sering berkumpul bersama unta di tempatnya. Kemudian berkenaan dengan unta lagi, tidak dianjurkan untuk menjadi pengembala unta. Tapi kalau menggembala kambing silakan. As-sakinatu fi ahlil ghanam. Sikap lemah lembut, penyayang itu ada pada para pengembala kambing.
Tapi kalau al-qaswah, kasar, keras, itu ada pada para pengembala unta. Jadi orang akan berubah karakter menjadi kasar kalau dia banyak bergaul dengan unta. Lembut, penyayang kalau dia banyak bergaul dengan kambing. Ya boleh, ini kalau ibu-ibu mau yang biasanya galak, suka memarahi suami, kalau bisa beli kambing. Ya sering-sering aja bergaul dengan kambing biar suaminya tidak menderita, berturun tensinya. Maka para nabi itu apa? Tidak ada pengembala unta para nabi. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa kanu qra'il ghanam. Tidaklah para nabi diutus kecuali masa lalunya adalah para pengembala kambing. Lihat Rasulullah disakiti itu kan tenang betul. Bahkan kalau beliau disakiti sering memberikan balasan dengan balasan yang baik. Idfa billati hiya ahsan. Beliau sering membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik karena pengaruh itu. Masa lalunya adalah pengembala kambing. Apalagi tentang unta. Kencing unta, betul. Jadi bi an yashrabu min albaniha wa abwaliha, kepada yang sakit dari suku Urainah dipersilahkan untuk minum susu dan kencing unta. Akhirnya sehat walafiat, tapi begitu sehat penjaga unta dibunuh, matanya dicongkel, kaki dan tangannya dipotong, sementara unta-unta yang ada di kandang semua mereka bawa lari. Tapi real mereka sembuh lewat minum susu dan kencing unta. Alhamdulillah jamaah umrah itu ada waktu kita ajak ke peternakan unta untuk minum susu dan kencingnya. Kecuali yang kemarin ya Pak Agus ke peternakan unta gak? Ya, yaitu ada miss kemarin. Alhamdulillah rata-rata pada berani. Tapi saya sekalipun belum pernah. Jadi saya ngajak pada minum. Percaya ustadznya nggak bohong. Pada minum, kalau saya enggak. Baik, tapi susunya saya minum. Terutama bagi yang punya penyakit lambung itu bisa diterapi dengan susu dan kencing unta. Tapi kencing itu dinyatakan expired sudah 5 jam. Karena ada jamaah bawa botol isinya kencing unta mau dibawa pulang, ya sudah expired berapa hari di Mekah, kemudian berapa lama perjalanan di pesawat. Jadi tidak lama dan kencingnya lebih mahal. Kencingnya 20 real, susunya cuma 10 real. Loh, kenapa lebih mahal kencingnya? Karena kalau susu kan tinggal diperes. Kalau kencing kan nunggu kencing unta. Unta kapan kencingnya? Jarang minum suruh kencing, maka lebih mahal, Bu. Baik, Masya Allah. Kenapa? 20 real itu berapa? 80.000. Ya, kurang lebih 80.000 satu botol. Ya kalau minum insya Allah ya ini. Yang minum kencing unta ya rata-rata ya buricak burinong, berkejap-kejap gitu. Tapi habis juga. Masya Allah. Ada lagi tentang unta? Coba, saya itu punya tulisan ada 50 tentang unta itu. Semua kalau tidak diingatkan lupa lagi. Bapak sebutkan satu, insya Allah dalilnya saya ingat. Yang lupa-lupa itu yang saya sampaikan itu yang ingat-ingat saja. Ada yang lain tentang unta? Unuk unta. Ya mungkin itu saja. Baik, satu ayat, dua ayat lagi. Ayat 66. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam minallahi la ta'tunnani bihi illa ayyuha tabikum falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Ayat 66. Dan Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu. Maksudnya Bunyamin anak kesayangan nggak mungkin kalian
bawa ke Mesir. Sebelum kamu bersumpah. Nah, syaratnya bersumpah kepadaku atas nama Allah. Berarti demi Allah saya siap menjaga Bunyamin dan membawa kembali Bunyamin dalam keadaan selamat. Bahwa kamu pasti membawanya kepadaku kembali kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kalian ucapkan. Berarti Yakub menggabungkan antara yamin yaitu sumpah dan tawakal kepada Allah. Silakan Bunyamin kalian bawa, syaratnya bersumpah. Demi Allah kami sebagai kakak akan membawa kembali ke rumah Bunyamin dalam keadaan selamat. Begitu sudah mengucapkan demi Allah, akhirnya kepada Allah diserahkan. Itu berarti menggabungkan antara sumpah dengan tawakal. Ayat 6-7. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ugni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk Mesir dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanya bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Berarti saudara-saudara Yusuf diminta untuk tidak masuk dari satu pintu, beberapa pintu. Seperti kalau kita masuk Saudi itu bisa lewat Jeddah, bisa lewat Madinah. Bapak Mas Nur dulu Madinah dulu atau Jeddah dulu? Jeddah ke Madinah. Wah, itu berarti perjalanan capek lagi ya, naik bus. Jadi dari Jeddah ke Madinah. Kalau Pak Agus langsung Madinah. Jeddah dulu atau Madinah? Yakin? Kayaknya. Ya, jadi periodenya Pak Agus itu langsung Madinah. Kalau Madinah kan enak, turun pesawat, naik bus cuma 10 menit, nikmat. Tapi kalau ini Jeddah naik bus 6 jam, ampleng-amplengan itu. Wow, jauhnya luar biasa. Tapi memang kenapa itu bisa terjadi? Itu karena tetap karena faktor dana. Kalau ke Madinah memang harganya lebih mahal. Kalau ke Madinah langsung. Jadi lebih murah kalau ke Jeddah baru naik bus. Baik. Nah, pertanyaannya, kenapa saudara-saudara Yusuf tidak boleh masuk dari satu pintu? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena saudara-saudara Yusuf ini kan Bani Israel, terkenal ganteng-ganteng. Sementara orang Mesir, Bapak tahu sendiri, Mesir itu kalau Bapak ingin tahu wajah Mesir, Husni Mubarak, rambut keriting tapi hidung mancung. Ya, jadi Husni Mubarak itu asli orang Kipti. Beda dengan saudara-saudara Yusuf, mereka Bani Israel terkenal ganteng-ganteng. Nah, jadi kenapa tidak boleh masuk satu pintu? Mereka mencolok satu pintu ganteng semuanya. Jadi kalau bisa disebar di beberapa pintu. Sebagian ahli tafsir mengatakan supaya tidak terkena ain. Orang ganteng itu bisa saja kegantengan menyebabkan ain. Orang akan melotot, orang akan melihat terus kagum, kemudian akan berdecak kagum, keluar kalimat-kalimat pujian tanpa menyebut nama Allah. Akhirnya si ganteng pun jatuh sakit. Itulah yang disebut dengan ain. Jadi ain itu adalah sihir yang tidak diniatkan. Beda dengan
Pak, saya sakit hati, Pak Dukun tolong santet dia. Itu kan sihir yang diniatkan. Tapi ada orang lewat gadis cantik atau laki-laki ganteng, kemudian melotot, kemudian geleng-geleng kepala, memuji kegantengannya. Nama Allah tidak disebutkan, harusnya subhanallah, masya Allah, gantengnya ini anak siapa. Itu aman bagi si ganteng. Tapi kalau nama Allah tidak disebut, boleh jadi itu bagian dari ain, akhirnya si ganteng kemudian jatuh sakit. Bagaimana cara menyembuhkannya? Yang memuji dipanggil, ini 1 ember, Anda wudhu, tolong disisakan. Akhirnya disisakan air 1 ember, saya bacakan ayat-ayat Quran, termasuk ayat kursi dan lain sebagainya. Si sakit kemudian disuruh wudhu atau mandi dengan air itu, insya Allah sembuh. Caranya begitu. Cukup insya Allah sampai ayat 67. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya. Tanda-tanda orang terkena penyakit ain kalau dia sakit tidak terdiagnosa dokter tidak bisa tahu ini penyakitnya apa. Di-scan, dimasukkan laboratorium, general check up, dokter mengatakan ini aman, tidak ada kelainan. Mungkin karena faktor ain. Berarti dokter itu jangan kaget kalau dokter ternyata tidak bisa punya kesimpulan atas sakitnya seseorang. Jadi sakit itu mungkin bukan karena faktor virus dan lain sebagainya. Ada yang lain, silakan. Bapak dari mana, Pak? Dari Mustika Sari, Pak. Bentar, Mustika sana, Pak. Iya. Jauh, Bantar Gebang. Sebelumnya. Oh, sebelum. Wah, lumayan jauh. Yang banyak jualan pohon-pohon itu. Iya. Oh, iya. Jangan-jangan Bapak yang jualan, bukan? Oh, bukan ya? Baik. Lumayan dari Mustika. Gimana ibu-ibu, ada pertanyaan? Masih waktu 10 menit. Kalau tidak nanti saya sampaikan tambahan. Iya. Tentang anak dan harta anak sudah milik orang tuanya, kalau misalkan orang tuanya minta harta anak tetapi anaknya kekurangan, gitu gimana? Baik, bagus. Ini pertanyaan. Jadi tolong kepada ibu-ibu yang merasa sudah jadi orang tua, juga jangan akhirnya anakku tadi di pengajian ada hadis cakep bagus, kamu dan hartamu punya orang tuamu, sini partnernya, sini surat-surat rumah buat ibu dan bapak. Ya jangan begitu. Sama dengan begini, kalau seorang wanita sudah dinikah oleh suami, betul ketaatan istri kepada suami lebih besar daripada kepada orang tuanya. Tapi juga jangan mentang-mentang kamu sudah punya aku, pokoknya kalau tidak ada izin pulang ke rumah orang tuamu, jangan coba-coba kamu pulang. Sampai akhirnya orang tua sakit, suaminya melarang untuk menengok. Akhirnya demi ketaatan kepada suami, si istri tidak mau menengok orang tuanya. Itu keliru. Yang benar apa? Suami yang baik adalah suami yang bisa menggiring istrinya semakin berbakti kepada orang tuanya. Harusnya begitu. Jadi jangan kaku. Sama dengan tadi ketika hadis mengatakan anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu punya orang tuamu, itu sebenarnya lebih ditujukan kepada si anak, bukan ditujukan kepada orang tua. Jangan sampai orang tua dengan hadis ini akhirnya mendolimi anak, seluruh aset anak kemudian diambil. Yang benar adalah betul saya kaya. Jadi tujukan kepada si anak. Betul memang saya kaya raya, tapi kekayaan ini tidak bisa dipisahkan dari keberadaan ibu bapak saya. Maka anak berusaha untuk membahagiakan orang tua selagi orang tua masih hidup. Ya, caranya begitu. Jatuhnya kalau misalkan seperti itu, jatuhnya orang tua zalim anaknya. Ya, pokoknya begini, kira-kira kalau harta anak diambil oleh orang tua,
Menyebabkan anak menderita tidak? Kalau menderita berarti zalim. Harusnya orang tua itu berusaha agar anaknya menjadi anak yang bahagia. Dan tolong kepada ibu-ibu yang sudah punya anak-anak, jangan terbayang pokoknya kamu anak-anak tugasmu sekarang membalas kebaikan orang tua. Yang benar apa? Tujukan kepada anak-anaknya, sebagai anak saya berusaha untuk berbakti sepuas-puasnya selama ibu bapak saya masih hidup. Jadi yang diarahkan anaknya, bukan diarahkan orang tuanya, menuntut anaknya untuk balas budi. Nah itu keliru. Kalau orang tua menuntut anaknya untuk balas budi. Ada yang lain? Ya. Di dalam Islam itu tidak ada harta bunuh diri. Enggak ada. Nah, kalau seandainya seorang istri itu tidak bekerja, ngurusin anaknya. Wah kasihan Bu, anaknya jadi kurus Bu, ngurusin. Memelihara anak. Terus tiba-tiba suatu bercerai. Itu Iya. sebenarnya mau bekerja juga tidak ada modal, nggak punya uang. Iya. Makanya jangan cerai Bu, kasihan kalau cerai. Solusinya gimana? Jadi gini. Memang ada ayat lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabn. Surat An-Nisa. Laki-laki berhak punya harta dari pekerjaannya. Wanita juga punya hak harta dari bekerja. Jadi gak ada harta gono gini. Yang ada adalah kalau suami bekerja, maka semua harta yang dia miliki punya dia. Kalau istri bekerja, maka semua penghasilan itu juga punya dia. Tidak ada istri ketika dicerai hartanya diparuh. 50% dibawa suami, 50% dibawa istri. Itu keliru. Bagaimana nasib seorang istri yang dicerai oleh suaminya? Yang pertama, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Berarti seorang wanita kalau dicerai, ketika sudah dicerai diberikan satu harta sebagai kenang-kenangan sesuai dengan kemampuan uang dari mantan suami. Jadi kalau ada pertanyaan, hak harta apa yang dibawa oleh seorang wanita yang dicerai oleh suaminya? Satu, suami diperintahkan memberikan mut'ah, uang kenang-kenangan. Betul cerai itu luka, meninggalkan kebencian, tapi tetap seorang laki-laki akan memberikan kenang-kenangan kepada istrinya. Ya kalau dia kaya raya istriku, aku ingin sebelum kita berpisah aku memberikan kenang-kenangan. Silahkan ambil rumah yang di Merdeka Barat. Ya boleh, silahkan. Ternyata istrinya senang. Tapi kalau kemampuannya ini tipe rumah 2, 1 sono di Karawang Barat sana, ya udah itu yang dimampui oleh suami. Yang kedua, si istri silahkan membawa harta yang dia miliki, termasuk mahar, termasuk baju-baju yang pernah dibelikan suami, termasuk tupperware. Kan tupperware ibu-ibu kok suka ngasih nama kan Bu? Bukan nama suami, nama istrinya. Kalau itu tupperware punya ibu silahkan tupperware dibawa. Yang ketiga, kalau dia menyusui bayi, berarti suami wajib menggaji istrinya. Betul itu bayi anak berdua, tapi karena disusui setelah cerai, maka suami wajib memberikan gaji. Tapi ada satu wanita yang dia susui, itu anaknya sendiri, digajinya bukan oleh suaminya, tapi oleh pihak lain. Siapa? Ibunya Nabi Musa di surat Al-Qasas. Coba nyusui anaknya sendiri digaji lagi sama Fir'aun. Itu kan cakep itu Pak. Coba siapa ada wanita yang
setara dengan ibunya Nabi Musa, nggak ada. Cuma itu aja Bu yang dibawa. Bagaimana kalau kemudian dia tidak pernah bekerja, disinilah baitul mal. Atau kalau tidak baitul mal berarti hadis mengatakan as-sa'i 'alal armalah kal qaim alladhi la yarqud wa kas-shaim alladhi la yaftur. Memperhatikan kaum janda pahalanya setara dengan seorang sholat tahajud tanpa berhenti dan saum terus menerus sampai dia meninggal dunia nonstop tanpa henti juga. Jadi kalau ada wanita ditinggal suaminya, mungkin cerai atau kematian, kita santuni, maka yang menyantuni pahalanya tahajud dan saum nonstop sampai dia meninggal dunia. Silakan Pak Agus kalau mau cari wanita-wanita yang sudah tidak bersuami, disantuni, pahalanya besar. Jadi begitu solusi Islam. Nah di Indonesia bagaimana? Kok tidak ya? Indonesia kan bukan syariat Islam. Kalau syariat Islam betul ada khusus buat janda-janda, bisa diselesaikan oleh Baitul Mal atau pribadi-pribadi dengan hadis tadi. Ada yang lain selain gonong gini? Di luar gonong gini juga boleh. Ini bosnya kemana? Bosnya kemana? Weh, pulang kampung. Iya. Baik, ada yang lain? Yang belakang tadi? Ada pertanyaan? Cukup? Khalas. Insya Allah cukup. Inilah kajian kita di pagi hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.